Pada suatu pagi, tampak detektif Boy bersama Profesor Agatha pergi ke pegunungan daerah Gunma untuk pengamatan bintang. Dalam perjalanan, Conan nampak serius mencari data seorang reporter bernama Motoyama yang Conan curigai sebagai salah satu anggota organisasi hitam karena teknik penyamaran dan aura orang tersebut seperti Vermouth. Selain itu, terdapat satu kecurigaan lainnya, yaitu ketika Motoyama menelpon seseorang yang berdalih sebagai bosnya atau direktur produser. Di saat itu raut wajahnya nampak berbeda seperti mendapat ancaman, sehingga Conan menyimpulkan Motoyama mungkin ada hubungan dengan organisasi. Selain itu, detektif Boy nampaknya membahas sebuah penamaan ketika berhasil menemukan bintang baru yang terdiri dari 3 nama orang yang digabungkan. Sesampainya di daerah Gunma, mereka masuk ke sebuah penginapan sebagai tempat istirahat. Penginapan itu dikelola oleh seorang bernama Ryoji. Setelah Agatha selesai menulis nama di buku tamu, datang seorang wanita bernama Nonomiya. Dia berkata bahwa dirinya datang ke situ karena sebuah undangan. Dia nampak mabuk dan berbicara ngelantur mengenai tunangannya yang bernama Kouno. Dinyatakan menghilang usai pertengkaran dengannya. Ryoji pun meminta Nonomiya kembali ke kamarnya. Ryoji menjelaskan bahwa sejak 3 hari lalu Nonomiya mabuk-mabukan karena menunggu kedatangan Kono yang mengiriminya surat. Tahun lalu mereka pernah menginap juga untuk pengamatan bintang. Tak lama datang 2 orang tamu lainnya bernama Mikami dan Futagawa. Mereka menjelaskan maksud dari Nonomiya mengenai undangan. Futagawa menunjukkan surat undangan yang didapatnya dari pengirim yang sama, yaitu Kono. Di sini Conan sempat meminta surat undangan itu. Dia ingin melihat isinya. Ternyata hanya kalimat undangan pada umumnya yang diakhiri nama pengirim, yaitu Kono Asao. Di sini Mikami berkata, sudah menunggu selama 2 hari namun Kono tidak muncul juga, sehingga dia menduga kemungkinan undangan tersebut hanyalah ulah orang iseng. Futagawa juga sependapat. Ternyata Mikami ini seorang kepala editor sebuah majalah astronomi terkenal. Hal ini membuat detektif Boy terkesan dan bertanya mengenai bintang baru, bagaimana menemukannya. Di saat itu, Ryoji menawarkan sebuah teleskop untuk disewa demi pengamatan bintang di tebing dekat penginapan. Agatha dan detektif Boy pun segera bergegas karena jam sudah sore. Sebelum malam tiba, mereka harus sudah di atas tebing. Namun setelah mencapai lembah, tepatnya di bawah tebing, Agatha nampak kelelahan sehingga mereka memutuskan untuk istirahat sejenak. Mereka duduk di bebatuan. Nah, ketika Ayumi mencari batu untuk duduk, dia menemukan tengkorak. Sontak Ayumi berteriak dan yang lainnya segera bergegas mengecek. Ternyata ditemukan tulang manusia yang berserakan. Conan mengecek bagian tulang tubuh dan ternyata ditemukan sisa kapur kaustik. Jenis kapur ini bisa membusukkan tubuh manusia dengan cepat sehingga waktu kematiannya tidak bisa diperkirakan. Conan menyimpulkan ini kasus pembunuhan. Setelah mencari di sekitar area, mereka menemukan sebuah cincin dan rokok yang tersembunyi di bawah batu. Cincin itu berinisial sama seperti milik Nonomiya. Jadi tulang-tulang itu kemungkinan jasad Kono. Di dalam bungkus rokok ditemukan 6 batang, terdiri 4 batang utuh dan 2 batang terpotong. Conan meminta Agatha untuk menelpon, namun ponselnya tidak ada sinyal. Conan pun menganalisa keadaan. Haibara juga menyatakan bahwa kemungkinan para tamu yang diundang Kono tidak mengetahui tulang-tulang itu. Jadi orang yang mengundang mereka jelas orang lain yang kemungkinan telah menemukan tulang tersebut. Di sini Conan berasumsi untuk menyembunyikan penemuan tulang itu terlebih dulu sampai polisi datang. Oleh sebab itu mereka bergegas kembali ke penginapan. Namun datang Ryoji yang menyusul mereka, beralibi mengantarkan pemberat teleskop yang tertinggal. Sehingga Ryoji tahu ditemukannya tulang-tulang manusia. Pada akhirnya mereka kembali ke penginapan. Conan dan Agatha menjelaskan apa yang mereka temukan di bawah tebing, termasuk cincin dan batangan rokoknya yang merupakan pesan kematian.
Jelas hal ini mengejutkan semua orang, terutama Nonomiya. Dia awalnya tidak percaya, namun Conan sengaja memancing Nonomiya menjelaskan karakteristik fisik Kono, terutama bagian giginya, di mana tulang gigi tengkorak yang ditemukan oleh Detektif Boy berlubang dan nyatanya benar. Kono memiliki gigi yang berlubang sehingga sudah jelas bahwa tulangan itu adalah jasad Kono. Tentu saja Nonomiya menangis histeris, apalagi setelah mendengar bahwa kemungkinan Kono telah dibunuh seseorang. Yang jadi masalah adalah ketika mereka berusaha menelpon menggunakan telepon di penginapan. Ternyata tidak bisa karena kabel modular teleponnya telah hilang. Mereka juga tidak bisa turun gunung karena semua ban mobil di penginapan telah dikempesi oleh seseorang. Sehingga Conan meminta semua orang untuk bersiaga dan tidak sembarangan bertindak. Terlebih hari sudah malam. Ringkas cerita, Detektif Boy berusaha menyusun batangan rokok yang tertinggal. Diduga batangan ini merupakan pesan kematian korban. Conan berpikir mungkin ini menunjukkan ke sebuah inisial nama. Dari semua orang yang ada di penginapan, ternyata hanya Futagawa yang paling mungkin cocok dengan inisial yang Conan maksud. Sehingga mereka bergegas ke kamar Futagawa. Sayangnya Futagawa tidak ada di kamarnya. Tak lama Detektif Boy lainnya melihat Nonomiya berjalan menuju hutan dari jendela. Sehingga Conan meminta Agasa, Haibara, dan Genta untuk mengecek yang lainnya. Sedangkan Conan, Ayumi, Mitsuhiko bergegas mengejar Nonomiya. Dalam pengejaran, Conan meneriaki nama Nonomiya, diikuti oleh Detektif Boy yang lain. Namun sampai di bawah tebing, mereka tidak bertemu Nonomiya, melainkan menemukan Futagawa yang tergeletak penuh darah di kepalanya. Conan mengecek dan ternyata Futagawa telah tewas akibat pukulan keras di kepalanya. Conan juga menemukan bungkus rokok. Begitu mengeluarkan isinya, ditemukan 7 batang rokok di dalamnya yang salah satunya berbekas darah korban. Sehingga Conan menyimpulkan ini pesan kematian kedua dan ada kemungkinan pelakunya sama. Tak lama Agasa menghubungi melalui lencana detektif. Ternyata Agasa, Genta, dan Haibara berada di atas tebing. Mereka menemukan ponsel milik Futagawa yang terjatuh di sana dan ditemukan pesan yang belum terkirim dengan subjek wasiat. Mereka pun segera kembali ke penginapan dan mengumpulkan semua orang, lalu menjelaskan apa yang baru saja ditemukan, lalu membacakan isi wasiat Futagawa di ponselnya. Intinya adalah Futagawa meminta maaf kepada Nonomiya. Futagawa mengakui dirinya telah membunuh Kono secara tidak sengaja dan bingung harus memberitahukan bagaimana caranya. Sehingga dia memutuskan mengundang semua orang ke penginapan seperti tahun lalu dan bunuh diri. Akan tetapi Conan menyimpulkan bahwa Futagawa tidak mungkin bunuh diri karena dia meninggalkan pesan kematian seperti Kono. Oleh sebab itu Detektif Boy dan Agasa meminta dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di masing-masing kamar, termasuk pemilik penginapan, karena sudah jelas pelaku masih membawa benda keras yang dipakai untuk memukul Futagawa. Conan dan Agasa bergegas mengecek kamar Mikami, namun hanya menemukan perlengkapan teleskop. Kemudian di kamar Nonomiya hanya ditemukan payung dan koper berisi pakaian dan kosmetik. Lalu Detektif Boy lainnya mengecek semua penginapan, namun tidak menemukan hal mencurigakan. Haibara mengecek kamar Futagawa, tapi tidak menemukan barang yang dicari Conan, yaitu kabel modular. Sehingga kini bisa disimpulkan bukan Futagawa yang mengambilnya. Kemudian Detektif Boy lainnya berkata bahwa Ryoji bertingkah aneh. Dia melihat buku tamu dengan wajah berbeda, sehingga Conan mengecek buku tamu dan melihat daftar tamu pada tahun lalu di tanggal yang sama. Disinilah Conan nampak tersenyum. Dia telah mengetahui siapa pelakunya dari nama-nama tamu itu. Ringkas cerita, Conan meminta Haibara untuk berpura-pura sakit. Di sini Haibara meminta imbalan sebuah tas. Tentu saja Conan berwajah heran, tapi Haibara memenuhi permintaan Conan. Dia berakting sakit perut sehingga Ryoji mengeluarkan kabel modular telepon yang disembunyikannya di kantong celana dan memasangkannya, lalu menghubungi ambulan. Di saat itulah Conan mematikan teleponnya. Lalu Haibara berkata bahwa dia hanya akting untuk memaksa orang yang menyembunyikan modular dan mengempesi ban mobil keluar dengan sendirinya. Tentu saja yang lain mengira Ryoji pelakunya. Namun Conan menegaskan bahwa Ryoji hanyalah orang yang mengundang para tamu dengan nama Kono Asao.
dan menimbulkan serangkaian kekacauan untuk menekan pelaku. Genta pun menuduh Nonomiya pelakunya. Namun Conan menjelaskan itu tidak mungkin karena dia adalah tunangan Kono. Meskipun punya motif balas dendam, nyatanya Nonomiya dalam kondisi setengah mabuk. Lalu saat Conan mengejar Nonomiya di hutan, ternyata Nonomiya berada di balik pohon. Tidak mungkin di waktu yang sama dia ada di atas tebing sebagai pelaku. Jadi hanya Mikami yang bisa melakukan itu. Mikami sendiri nampak tertawa mendengarnya karena tinggal dirinya yang tidak ada alibi di penginapan. Maka dia yang jadi pelaku. Mikami jelas mengelaknya. Terlebih semua barang Mikami sudah dicek, tidak ada yang mencurigakan. Conan menjelaskan bahwa kedua korban sudah memberikan pesan kematian yang lengkap. 6 dan 7 batang rokok itu membentuk nama Mikami. Conan menunjukkan buku tamu. Lalu Conan meminta Agasa mengambil teleskop milik Mikami. Lalu Conan membukanya di hadapan semua orang sambil berkata, alat itu bisa disimpan di rongga teleskop, bukan? Jadi bisakah kau mengambilkannya? Karena jelas alat pemukul itu masih berbekas darah. Hanya perlu dibawa ke forensik polisi, maka bisa jadi bukti kuat. Pada akhirnya Mikami mengakui perbuatannya. Tahun lalu saat Mikami diminta bantuan oleh Kono mengamati bintang, mereka berhasil. Namun menamai bintang itu atas nama dirinya, Nonomiya dan Futagawa. Jelas Mikami merasa jengkel karena nama dirinya tidak ikut serta, sehingga terjadi perdebatan. Dia tak sengaja mendorong Kono di tebing hingga terjatuh. Untuk menutupi kejahatannya, dia menggunakan kapur kaustik untuk membusukkan jasad Kono lebih cepat. Dan tak disangka, Futagawa menyadari pesan kematian dari Kono dan dia datang ke tebing. Oleh sebab itulah Mikami membunuhnya untuk menutupi kejahatannya itu. Nah, di saat Mikami mengambil alat pemukul di dalam teleskopnya, ternyata bukan pemukul biasa melainkan shotgun. Semua orang jelas terkejut dan ketakutan. Conan sendiri nampak merapikan tali sepatunya, padahal dia mengaktifkan power up sepatu. Lalu dengan cepat menendang bola ke arah Mikami sebagai pengalihan. Detik berikutnya Conan membius Mikami hingga tersungkur pingsan. Keesokan paginya polisi datang. Semuanya diurus oleh polisi. Detektif Boy dan Agasa numpang mobil polisi untuk pulang ke Tokyo. Dalam perjalanan, polisi Gunma berkata bahwa dia sudah lelah semalaman karena telepon. Conan bertanya, telepon kemana? Ternyata telepon ke neneknya yang berada di daerah Tottori. Di situ Conan berwajah tegang tanpa penjelasan pasti alias masih misteri.